Bukti ini menerangkan bahwa Ahmad Yani bertempat tinggal di Jalan Mayor Dasuki nomor 6 garis miring C RT 18 RW 6 Desa Penganjang, Kecamatan Singa, Kabupaten Indramayu. Artinya Ahmad Yani ini sebagaimana disebutkan oleh terdakwa Rio Bagus Setiawan pada sidang pertama dan perlawanan, ada, bukan fiktif dan alamatnya jelas. Dan menurut Rio itu adalah salah satu pelaku yang mempunyai permasalahan dengan korban Budi Awaludin mengenai utang piutang, di mana Budi Awaludin mempunyai utang kepada Ahmad Yani. Kemudian T2 kartu keluarga Ahmad Yani. Bukti ini menerangkan bahwa Ahmad Yani mempunyai keluarga, punya anak dan istri, namun sudah bercerai dengan istrinya sejak tahun 2017. Ahmad Yani sendiri meninggalkan istrinya sejak tahun 2016. Artinya Ahmad Yani jelas ada keluarganya. Kemudian yang ketiga ada foto Ahmad Yani. Ini foto saat tahun 2010 saat ia menggunakan kaos di Bank Jabar Banten saat dia bekerja di BJB. Kemudian keempat adalah foto Ahmad Yani tahun 2013. Artinya muka Ahmad Yani seperti ini. Kemudian T5 foto Ahmad Yani tahun 2014 ya. Ada perubahan agak lebih tua maksudnya. Yang Ahmad Yani ini yang pakai baju kotak-kotak yang mulia. Kemudian yang keenam, kartu tanda peserta dana pensiun Bank Jabar Banten. Bukti ini menerangkan bahwa Ahmad Yani sebelumnya bekerja di Bank Jabar Banten. Artinya jelas pekerjaannya. Kemudian T7, rekaman CCTV di pintu pagar gerbang rumah korban Budi Awaludin. Bukti ini menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 5.01 terekam seorang laki-laki menggunakan kaos dan celana pendek. Menurut Rio Bagus Setiawan itu adalah Joko, salah satu pelaku pembunuhan Budi sekeluarga. Kemudian T8, surat tanda terima pengaduan ke Mabes Polri atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan penangkapan dan interogasi serta pemeriksaan di Polres Indramayu. Bukti ini menjelaskan bahwa ada dugaan kekerasan atau penyiksaan terhadap terdakwa dan kasusnya sudah diajukan ke Mabes Polri dengan bukti ada tanda penerimaan dari Bareskrim dan Propam Polri. Itulah sebagai bukti bahwa dalam BAP terdakwa Rio ini ada kekerasan sehingga di BAP-nya itu mengikuti keinginan penyidik. Kemudian T9, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Propam SP2HP 3. Bukti ini menjelaskan bahwa pengaduan terdakwa ke Mabes Polri sudah dilimpahkan ke Bid Propam Polda Jabar dan Bid Propam Polda Jabar yang menangani perkara dugaan kekerasan oleh penyidik sampai saat ini. Kemudian T10, rekaman video saat advokat terdakwa menelepon saksi Teti Setiawati, di mana menurut keterangan saksi bahwa pada hari Kamis malam tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 23.30 sampai 00 jam 12 malam rumah korban Budi Awaludin kedatangan tamu bernama Yoga dan teman-temannya. Bukti ini menjelaskan bahwa ada orang bernama Yoga dan teman-temannya berempat bertamu di rumah korban Budi Awaludin pada jam-jam sebelum kejadian pembunuhan. Nama Yoga adalah salah satu pelaku pembunuhan sebagaimana disebut oleh Rio Bagus Setiawan pada sidang pertama dan pada agenda perlawanan. Kemudian ke-11, rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Apriana dan Nurita yang menerangkan bahwa pada Kamis malam
tanggal 28 Agustus 2025 pukul antara 22.30 atau 23.00 melihat mobil minibus jenis Avanza warna hitam di depan rumah korban Budi Awaludin dan melihat pintu rumah korban membuka sebelah ada tamu. Bukti ini menjelaskan bahwa pada jam-jam sebelum atau saat kejadian pembunuhan ada tamu di rumah korban menggunakan mobil minibus jenis Avanza hitam sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa saat datang ke rumah korban yang diminta oleh korban Budi Awaludin pada jam 22.30 atau jam 23.00 di depan rumah korban ada mobil minibus jenis Avanza hitam dan di dalam rumah korban di ruang tamu ketika masuk terdakwa Prio bersama saksi ini sudah ada Amaniani dan Joko. Artinya ada persesuaian antara keterangan Apriana dan Nurita dengan yang dilihat oleh terdakwa Prio dan saksi Riri Demanto. Untuk bukti elektronik T7, rekaman CCTV di pintu pagar gerbang rumah korban Budi Awaludin ini kami peroleh dari pemiliknya, pemilik toko material bangunan, di mana menurut pemiliknya juga semua rekaman CCTV full itu sudah diambil oleh penyidik. Nah, lalu pemilik itu menerangkan hanya ini yang diberikan oleh penyidik, potongan yang ada di gerbang itu. Saya bilang yang lainnya mana yang punya? Tidak ada. Kemudian fullnya ya sudah kehapus, sudah ketimpa. Nah, jadi sudah ada sama penyidik rekaman full toko material toko bangunan itu yang menyorot ke gerbang pintu rumah korban. Kemudian bukti elektronik selanjutnya itu rekaman video saat advokat terdakwa menelepon saksi Teti. Memang itu kami dari kami mendokumentasikan, ya. Jadi anak buah kami ya mendokumentasikan saat kami menelpon. Itu kami peroleh. Jadi merekam sendiri saat saya ya, menelpon Ibu Teti. Kemudian T11 rekam bukti elektronik rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Apriana dan Nurita. Ini kami peroleh usai sidang, ada keterangan dari ibunya bahwa anaknya lah yang melihat ada mobil. Kebetulan kami keluar sidang, anaknya saksi OMA itu ada di luar dan kami tanya benar, sehingga kami minta izin untuk direkam dan memang rekaman itu juga sudah ada di media sosial, sudah diketahui publik. Nah, jadi kami peroleh dengan merekam langsung dengan narasumbernya. Itu yang mulia. T3, T4, dan T5 termasuk ruang lingkup sebagai bukti elektronik. Autentifikasi dan cara perolehan. Baik. Ini cara kalau autentifikasi ini kami menemukan bukti foto Amaniani ketiga T4 T5 ini yang mulia itu ada di album mantan istri Amaniani dan kami minta secara resmi agar untuk bukti di persidangan dan dia membolehkan ya, namanya Ibu Samina. Nah, sehingga foto ini ya memang kami dapat langsung dari pemiliknya Ibu Samina, yaitu mantan istri Amaniani. Ya, hari ini pertama saya penasihat hukum terdakwa atau advokat terdakwa menyampaikan atau mengajukan bukti tambahan berupa bukti elektronik, sebuah rekaman video di mana dalam rekaman video tersebut ada kuasa hukum dari keluarga korban, rekan Heri Reang dan kerabat keluarga korban, kemudian Pak RT setempat
memasuki kios atau toko Budi dengan cara didobrak itu, kemudian berhasil masuk. Nah, setelah terlihat dalam tayangan video itu, memang tempatnya itu ruangannya masih rapi, tidak berantakan. Bahkan ada sembako, ada minyak juga masih rapi, ya. Dan tidak ada satupun yang mengatakan menemukan bercak darah. Hanya mengatakan bau busuk telur, itu saja. Nah, artinya ya, itu tanggal 11 September 2025. 3 hari setelah Ririn Priyo ditangkap. Nah, artinya kalau Priyo itu di dalam kesaksiannya pada tanggal 18 Mei 2026 menerangkan mengenai ada perubahan TKP khususnya pembunuhan terhadap Budi, ya, dilakukan di kios, kemudian penyidik langsung menindaklanjuti dengan olah TKP dan katanya menemukan bercak darah, maka dibandingkan dengan video yang lebih dulu, ya, dilakukan, dicek oleh keluarga korban, kerabat korban dan kuasa hukumnya itu Heri Reang, ya, itu tidak menemukan bercak darah dan tempatnya masih rapi. Jadi hanya untuk perbandingan saja, biar hakim yang menilai. Dan itu saya dapat dari, ya, akun Facebooknya, media sosial akun Facebooknya Heri Reang yang diunggah pada 11 September 2025. Ya, jadi bukti itu, ya, kenapa saya serahkan, karena Priyo berubah mengatakan ada di kios, sehingga kami ajukan bukti rekaman video itu hanya untuk perbandingan, untuk hakim dasar memperbandingkan, untuk menilai, ya, untuk menyimpulkan, untuk memutus nanti kan apakah mana nih yang dipercaya kan, apakah keterangan Priyo, ya, bahwa TKP untuk pembunuhan Budi di kios, ya, atau di rumah, nah, biar hakim lah yang menyatakan. Tapi yang jelas sih ada pembunuhan kan itu. Nah, tapi saya lebih percaya sebenarnya keterangan Priyo yang pertama, ya, yang di rumah itu. Nah, makanya ketika nyebut di kios, kasih nih bukti cek TKP, ya, tanpa didampingi polisi saat itu tanggal 11 September 2025, kondisinya masih rapi, tidak berantakan gitu. Yang kedua, langsung tadi pemeriksaan terdakwa Ririn dan ditanya oleh penuntut umum, pada pokoknya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, apa yang dia tahu? Nah, yang dia tahu itu rekan-rekan dengarkan sendiri bagaimana tajamnya penuntut umum, jaksa menanyakan kepada Ririn, dan Ririn tadi kita saksikan memang tidak tahu, dan yang ia tahu itu datang ke Budi karena diminta oleh Budi, ya, karena ada Aman Yani mau nagih utang. Jadi diminta oleh Budi untuk datang untuk menengah-nengahi. Itu tadi kan keterangan terdakwa Ririn bersama Priyo datang. Nyampe ke rumah Budi sudah ada Aman Yani sama Joko. Nah, kemudian tidak lama tadi kan diterangkan Joko keluar lewat pintu garasi. Kemudian Aman Yani meminta Ririn nyusul Joko. Tapi Ririn sempat mengatakan Priyo saja yang nyusul. Karena kan Ririn juga tidak tahu kan akan terjadi pembunuhan atau tidak, kan dia tidak tahu, sehingga nyuruh Priyo. Tapi Aman Yani mengatakan sudah kamu ajarin kan. Akhirnya Ririn pergi. Saat Ririn keluar, Budi ikutan keluar, korban kan tadi begitu ya. Budi ikutan keluar sama Ririn, ya. Kemudian Priyo ngikuti dari belakang menggunakan motornya Ririn, ya, atau istrinya Ririn, Sela itu kan. Nah, keluar ke arah kios atau toko. Nah, nyampe di kios, Joko ada yang tadi keluar duluan, sudah standby dengan menggunakan motornya. Nah, kemudian Ririn ikut Joko karena tadi disuruh oleh Aman Yani. Sementara Aman Yani ada sendirian ditinggal di rumah. Lalu tadi kan ditanya juga sama jaksa, kritis. Saya bagus, ya, saya apresiasi pertanyaan jaksa itu kritis. Artinya untuk menguji kan kebenarannya. Loh, kenapa Budi keluar? Ikut keluar. Kata Ririn tadi mau beli cemilan untuk tamu Aman Yani tadi yang ditinggal sendirian kan. Nah, lalu kalau Priyo ditanya kenapa Priyo ikut, kan dia jawab tidak tahu. Nah,
Kemudian itulah yang terlihat di CCTV yang pernah ditayangkan di sidangnya Priyo. Ketika Priyo Ririn sama Budi kemudian diikuti Priyo keluar itu ke arah kios, ya. Itulah yang sebenarnya. Kemudian Ririn pergi ke asrama Penganjang dengan motornya Joko, ya, Pak Jerry. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya tidak tahu. Priyo bersama Budi lah ada di kios, ditinggal sama Joko sama Ririn kan, pergi. Lalu kan ditanya berapa lama di Penganjang, di asrama Penganjang, kurang lebih 1 jam kata Ririn tadi kan. Nah, ngapain saja? Ya dia nunggu Joko saja di motor di asrama Penganjang itu, bukan di rumahnya tapi di jalan. Digambarkan Ririn di sebelah kiri, Jokonya di seberangnya sebelah kanan. Lalu ditanya juga ada siapa, Joko ketemu siapa? Ada 4 orang ya membawa mobil yang menemui Joko bersama 4 orang ya, terlihat dari cahaya ada di dalam mobil. Nah, kemudian kurang lebih 1 jam Joko mengajak Ririn kembali ke rumah Budi. Nah, menggunakan motor yang nyetir temannya Joko, yang di antara 4 orang tadi di mobil. Temannya Joko yang nyetir, Ririn di tengah, Joko di belakang. Nah, lalu ditanya lagi kan sama jaksa, ke rumah itu apakah langsung ke rumah? Ke kios dulu, ke kios. Ke kios di stop sama Priyo. Nah, berhenti motornya goncang bertiga itu. Priyo di situ sendirian dengan menggunakan motornya Ririn. Nah, kemudian Joko sama Ririn turun, sementara temannya yang nyetir balik lagi ke arah Kulcim. Nah, kemudian Joko meminjam motornya Ririn yang dipegang Priyo. Pergi lagi Jokonya, sehingga tinggal Ririn sama Priyo. Kemudian apa yang dilakukan lah? Kata jaksa tadi kan, akhirnya Ririn sama Priyo berjalan kaki ke rumahnya Budi. Nah, itu juga yang terlihat di dalam sidangnya Priyo, ada terekam CCTV Ririn sama Priyo ke arah rumahnya Budi lagi kan itu. Nah, kemudian nyampe di rumah Budi, Ririn melihat suasana sepi. Ririn tanya ke Priyo, Budi mana kok sepi? Priyo jawab tidak tahu. Ya. Nah, kemudian tidak lama Joko datang dari pintu garasi tadi kan. Nah, kemudian tanya sama Joko, Bang, Budi mana? Budi menjawab, Joko tanya sama Joko, Budi mana? Joko menjawab bahwa Budi sama Amaniani keluar lagi urusan bisnis. Nah, terus juga Ririn nanya lagi kalau istri sama bapaknya kemana. Istrinya lagi sakit muntah darah, istrinya Budi bersama 2 anaknya dibawa oleh saudaranya, oleh Sahroni, Pak Sahroni nginep di saudaranya Pak Sahroni. Lalu Ririn ini, ya udah saya pulang, cuma di stop, nggak boleh sama si Joko ya. Katanya dapat PA dari Budi, kamu suruh nungguin rumah sama saya. Nah, itulah jadi Ririn datang ya sama Budi sama Joko itu ya, kemudian Jokonya pergi, kemudian Ririn masuk sama Priyo itu sudah sepi. Dan Ririn ya itu dibohongi menurut saya oleh Joko itu bahwa Budi bersama Maniani pergi dan istrinya sama anaknya itu dibawa sama Pak Sahroni nginap di rumah saudaranya Budi. Nah, tetapi belakangan kalau menurut keterangan Priyo diketahui itu sudah pada meninggal, itu sudah terjadi pembunuhan. Itu. Jadi disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Nah, kemudian sampai besoknya lagi ya, Ririn juga sempat pulang kan setelah beli makan trionya. Nah, kemudian pagi dini harinya Ririn diminta Joko untuk mengantar saudaranya mengantar Joko ke saudaranya ke Jatibarang kan. Terus kemudian mobilnya mogok. Kemudian Joko ngasih KTP untuk nginap ya, Ririn suruh nginap aja karena Jokonya turun dan mobilnya bukan mogok, tersendat ya, tersendat. Nah, kemudian nginep ke Jatibarang ya. Nah, kemudian sampai seterusnya lah. Pada pokoknya disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Tadi keterangan terdakwa Ririn seperti itu ya kronologisnya, sehingga ia tidak tahu pembunuhan. Keterangan Ririn hari ini nih sama dengan keterangan sebelumnya tidak? Keterangan Ririn hari ini pada pokoknya sama dengan keterangan Ririn sebelumnya saat menjadi saksi untuk terdakwa Priyo. Ya, pada pokoknya sama. Nah, mungkin nanti ini setelah penuntut umum bertanya, nanti kan giliran kami advokat terdakwa yang bertanya. Nanti kami akan tanya lebih detail. Bagaimana kalimat-kalimatnya? Bagaimana sebelumnya kenal sama Amaniani? Bagaimana bisa tahu Amaniani punya utang sebelumnya?
Budi punya utang ke Ahmad Yani sebelumnya, kan itu. Nah, nanti saya akan kupas, akan saya tanyakan lebih detail, itu biar konstruksi ya permasalahan yang diketahui Ririn atau sepengetahuan Ririn itu semuanya itu terjawab. Nah, termasuk nanti saya juga akan meminta kepada majelis untuk memerintahkan penuntut umum untuk membuka CCTV secara full di jam-jam, terutama jam 9 malam sampai jam 2 dini hari itu. Ya, ketika Ririn sama Prio masuk, keluar, ya, kemudian saya ingin tahu juga ketika Ririn sama Prio di rumah Budi sudah ada Ahmad Yani itu kan, nanti apakah terekam CCTV atau tidak? Berarti kan saya minta suruh buka dari mulai jam 9 malam ya, 28 Agustus 2025 terus sampai jam 2 ya, diperkirakan jam 2 itu selesai ya. Siapa saja yang mondar-mandir ke situ nanti saya minta agar CCTV itu dibuka. Izin Bang, saya